Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Leanova dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2020, kelas MA24 dengan NIM 1120100866. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen pada e-commerce Shopee. Let's go! Apa itu Sistem Informasi Manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan sistem informasi manajemen itu apa sih? Nah, sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Nah, tujuannya di sini antara lain yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Dan yang ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Nah, di sini ada contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada e-learning, yang kedua ada e-banking, yang ketiga ada e-commerce, yang keempat ada booking online, yang kelima ada sistem layanan mahasiswa atau sistem informasi akademik. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. E-commerce merupakan suatu konsep yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Bahkan, proses perdagangan lintas kota sampai lintas pulau pun bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis. Bagusnya lagi, masyarakat menyambut tren perdagangan ini dengan tanggapan yang positif. Shopee merupakan sebuah platform yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sea Group yang dulu dikenal dengan nama Garena, didirikan pada tahun 2015. Sea Group berkantor pusat di Singapura. Shopee yang bergerak di bidang industri, e-commerce dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di berbagai negara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, hingga Brazil. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu melalui website dengan mengaksesnya melalui internet, juga melalui aplikasi dengan cara mengunduh melalui App Store dan Play Store. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee ini menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif dibandingkan dengan situs belanja online lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli, JD.id, dan lain sebagainya. Shopee termasuk salah satu yang termuda, namun dengan promosi yang gencar, Shopee mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaingnya. Teknologi dalam sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Shopee ada 4, yaitu Transaction Processing System atau TPS, merupakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk digunakan memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi bisnis yang rutin, misalnya seperti daftar gaji dan lain sebagainya. Transaction Processing System ini berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Data yang didapatkan oleh Transaction Processing System atau TPS dapat kita lihat dan juga dipakai oleh manajer untuk mengambil keputusan. Transaction Processing System atau TPS ini bekerja pada level operasional. Input ini transaksi serta kejadian yang ada di dalam Shopee. Proses di dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan juga memperbarui data. Outputnya yang dihasilkan dari input dan proses tadi yaitu berupa laporan detail, laporan lengkap, dan juga ringkasan. Pada e-commerce Shopee yang merupakan Transaction Processing System atau TPS yaitu penjual, pembeli, ada finance, dan ada Quality Control atau QC. Yang kedua ada Manajemen Informasi Sistem atau MES, merupakan pendukung spektrum tugas dari organisasi yang lebih luas dari Transaction Processing System atau TPS.
termasuk analisis keputusan serta membuat keputusan. Manajemen informasi sistem atau MIS yang dihasilkan yaitu berupa informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan serta biasa digunakan untuk membantu menyatukan dari beberapa fungsi informasi bisnis yang telah terkomputerisasi. Di Shopee yang merupakan manajemen informasi sistem adalah yang pertama ada marketing officer, yaitu untuk mengoptimasi e-commerce Shopee dalam mesin pencariannya serta menjalankan optimasi di sosmed dan juga memiliki wewenang dalam membawa kemajuan marketing di suatu perusahaan. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS, sedikit mirip dengan manajemen informasi sistem atau MIS, yaitu sama-sama terkomputerisasi yang digunakan untuk sumber datanya. Decision Support System atau DSS berawal dari MIS, sebab mementingkan pada fungsi pendukung untuk membuat keputusan di dalam keseluruhan tahapnya. Berdasarkan tingkat kesulitan serta dukungan untuk pemecahan masalahnya yaitu sebagai berikut: mengambil elemen informasi, mendeteksi seluruh file, mempersiapkan laporan, serta memprediksi yang timbul dari keputusan, serta membuat keputusan. Chief Marketing Officer merupakan pemimpin dari marketing officer yang memiliki tugas untuk mengambil ataupun membuat keputusan, serta kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing. Lalu yang terakhir ada Executive Information System atau EIS, merupakan sebuah sistem yang terkomputerisasi atau berbasis data yang menyediakan akses untuk eksekutif secara mudah ke informasi internal, serta eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer atau CEO, bertugas mengelola serta menganalisis dari keseluruhan aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, serta pemasaran. Isu etika dalam sistem informasi manajemen pada Shopee. Ada beberapa isu etika yang pernah terjadi di dalam e-commerce Shopee. Salah satunya yaitu peretasan data dan penyadapan akun yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Shopee, sehingga kejadian ini berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Shopee. Oknum pelaku ini mengincar saldo ShopeePay atau payment resmi dari Shopee. Oknum peretas melancarkan aksinya dengan cara menelpon korbannya dan bercerita bahwa oknum tersebut merupakan salah satu karyawan dari Shopee dengan menawarkan voucher maupun cashback. Selanjutnya, oknum peretas akan mengelabui korban dengan meminta kode verifikasi yang dikirim ke nomor korban via pesan. Dengan dalih, kode verifikasi tersebut merupakan syarat klaim untuk mendapatkan voucher maupun cashback yang ditawarkan sebelumnya. Padahal di Shopee sendiri sudah ada informasi terkait nomor verifikasi ini yang tidak boleh disebarluaskan ke siapapun, termasuk pihak Shopee. Langkah perusahaan untuk menangani isu etika. Untuk menangani isu etika tersebut terkait dengan penyadapan data dan peretasan akun yang dilakukan oleh oknum di luar tanggung jawab. Shopee berkali-kali memperingatkan kepada para pengguna Shopee untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap pesan yang dikirimkan di luar aplikasi Shopee serta email resmi dari Shopee. Informasi ini diberikan oleh Shopee berkali-kali baik melalui aplikasi Shopee, informasi dalam aplikasi secara langsung maupun tulis. Shopee juga menyediakan layanan customer care atau customer service yang biasa digunakan untuk para pengguna Shopee untuk melaporkan kejadian yang mengatasnamakan Shopee untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, kita sebagai pengguna dari aplikasi Shopee maupun bentuk informasi dari aplikasi lainnya hendaknya harus lebih hati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan sebuah perusahaan atau brand yang diberikan di luar akun resmi atau kontak resmi dari perusahaan. Karena pada masa ini, sudah terjadi banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan sebuah nama perusahaan besar ataupun brand besar yang dilakukan demi mengatasnamakan kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus lebih waspada dan teliti dalam setiap informasi yang kita terima. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem informasi manajemen pada Shopee. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.